John Pizzarelli jengkel sekali karena sejak pagi dia telah mengalami hal yang paling dibencinya, yaitu mendengar orang yang mengetuk pintu. Dia tak mau berjumpa dengan manusia karena baginya manusia adalah makhluk jahat yang hanya memikirkan diri sendiri. Dia makin jengkel karena orang yang mengetuk pintu itu ternyata orang pintar yang dikirim abangnya untuk mengobatinya. Apa kau sangka aku ini sudah gila? Maaf bang, aku datang ke sini untuk membekam abang. Apa katamu? Membekam aku? Mulutmu yang ku bekam nanti. Maaf bang, aku hanya disuruh bang. Hanya apa? Nyah sana. Jan mengayun-ngayunkan sapu di tangannya. Orang itu cepat-cepat mengemasi alat-alat bekamnya, lalu kabur terbirit-birit. Sial, masih naik turun dada Jan karena marah akibat kedatangan tabib itu. Tahu-tahu pintu rumah lagi. Siapa? Selamat siang, kami petugas sensus, Pak. Melalui kaca pintu, John melihat dua orang berseragam pemerintah. Bolehkah kami masuk untuk bertanya-tanya dan mengisi formulir ini? Tidak boleh. Tapi, Pak, tidak ada tapi-tapi. Tolong tulis saja di formulir itu John Pizzarelli sampah masyarakat. Tapi, Pak, angkat kaki. Kedua petugas itu kabur. Sungguh hari yang benar-benar sial. Setelah petugas itu ada lagi yang mengetuk pintu. Darah mengalir deras kepala John. Diambilnya senapan angin, diisi peluru, dipompanya 7 kali. Siapa itu? Terdengar bisik-bisik di luar. Siapa? Tak ada jawaban. Jawab. Kalau tidak, peluru senapan angin akan berdesing-desing. Bisik-bisik lagi di luar. Lalu diam lagi. Kuhitung sampai 3. Di luar terdengar orang bertengkar. 1. Tak ada respon. 2. John siap keluar dari balik lemari, lalu menembak bertubi-tubi. Situasi kritis. Tetapi tiba-tiba terdengar suara yang lembut. Wahai saudara John Pizzarelli, pertama-tama, atas perkenan saudara, sudahilah kiranya menerima perkenalan dari saya. Nama saya Ukun. Saya bertandang ke sini bersama mitra saya. Manakah saudara berkenan? Saya bermaksud mengenalkan nama mitra saya ini. John terpana. Tak pernah dia mendengar orang berbicara seajaib itu. Siapakah orang-orang itu? Namun suara itu bersahabat sehingga John menurunkan moncong senapan. Apakah kalian dari asuransi? Terdengar pertengkaran kecil dari luar. John mengintip dari kaca yang buram. Dia melihat bayangan dua orang salah seorang membuka buku yang tebal. Maaf dengan perkenanan saudara, bukan kami bukanlah dari daerah sini. John bingung. Apakah kalian dari partai politik? Kiranya bukan. Apakah petugas? Kiranya bukan. Apakah kalian menjual minyak wangi? Maafkan telah mengecewakan saudara. Kami datang bukan untuk berdagangan berniaga. Tukang tagih, oh maafkan kami mengecewakan hati saudara lagi. Apakah kalian orang jahat? Tamat membuka tas, mengeluarkan map, mengambil 2 lembar kertas, menyerahkan selembar untuk Ukun. Serentak mereka menempelkan kertas itu di kaca pintu. Bila mana saudara merasa sengsi, kiranya saudara berkenan melihat ini. Kami punya surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan pihak Kepolisian Republik Indonesia. John takjub atas peristiwa ganjil itu. Dia semakin penasaran siapakah manusia ajaib itu. John mendekati pintu dan mengamati SKKB itu. Di celah-celah surat ini, John melihat dua orang berpakaian mencolok seperti biduan orkes Melayu mau naik panggung. Dua orang itu tersenyum lebar. Tanpa benar-benar menyadarinya, John memutar kunci memegang handle, lalu membuka pintu. Itu tindakan bersejarah sebab itu untuk kali pertama sejak dia tinggalkan Lena dan Zoro. Setahun yang lalu dia membuka pintu untuk tamu. John menatap Ukun dan Tamat di bawah ke atas bolak-balik. Bau harum menguar. John teringat terakhir mencium bau minyak wangi si Nyong-Nyong waktu minyak itu dipakai kakeknya yang telah meninggal 25 tahun yang lalu. John adalah orang panggung jadi sudah sering melihat orang berpenampilan norak. Tetapi dia melihat orang berpenampilan senorak dua pria di depannya. Rambut Ukun bergaya belah samping.
Jambulnya diteguhkan dengan minyak rambut tanpa hijau sehingga gempa bumi 6,5 skala Richter takkan mampu menggoyangkannya. Dia berkacamata netral yang dibelinya di kaki 5 dekat Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Senyuman kalem, dari lebar ke atas dia tampak seperti Spiderman saat menjadi orang biasa. Kemejanya ketat, lengan panjang berwarna metalik. Ikat pinggangnya besar, sebesar selempang putri kecantikan. Bermanik-manik pula, celananya cutbray, yang jika 4 orang menggunakannya dan berjalan beriringan di Pasar Manggar. Para pegawai Dinas Kebersihan Kota Kabupaten Belitung Timur bisa dirumahkan. Sepatunya jengkel hitam berkilat, agak tinggi dan macung dari plastik. Cincin batu akik bertebaran di jarinya. Dandanan tamat mirip Ukun. Mereka seperti anak kembar yang diberi pakaian sama oleh orang tuanya. John menampar pipinya sendiri untuk memastikan bahwa dia tak sedang bermimpi. Dengar ilmuwan tak menemukan makhluk selain di bumi. Rupanya mereka keliru. Dari planet manakah kalian ini? Halo, ini planet bumi. John mempersilahkan mereka masuk dan duduk. Dia kembali berpana melihat kamus umum bahasa Indonesia yang dibawakan Ukun serta koper besar aluminium yang ditentang Tamat. Ukun dan Tamat menyampaikan maksud kedatangan mereka. John terpengarah. Jadi, kalian dari Pulau Belitung? Ya, jauh-jauh ke Medan mau mencari Lena dan Zoro. Begitu kiranya. Tunggu. Susah bagi John mencerna semua itu. Terangkan kepadaku seolah-olah aku ini hanya tamat SMP, padahal SD pun John tak tamat. Ukun dan Tamat bergantian menjelaskan, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Oh, itu karena keahlian seorang pertama Tamat. Siapakah Tamat itu? Kiranya saya sendiri, Bang. John menggeleng-geleng. Jadi kau tukang gulung dinamo. Ukun mengangguk. Dan kau tukang kipas satai di restoran sate kambing muda Afrika. Tonjong Pan dan Tamat memperjelaskan jabatannya. Dan kalian memecahkan tabungan dari susah payah bekerja bertahun-tahun untuk mencari Lena dan Zoro. Demi kawan kalian yang bernama Sabar menanti itu. Ya Bang, jawab Tamat ringan. Seakan semua itu bukanlah masalah. John tercenung. Dia takjub di satu sisi dan terharu di sisi lain. Maaf, kiranya berkenan saya bertanya, pernahkah saudara John Pizzarelli di Belitung? Manakala pernah? Bila manakah? Okun bertanya. Oh tentu, aku pernah main musik di Pangkal Pinang. Tamat dan Ukun saling pandang. Ukun bicara, oh saudara John, kiranya Pangkal Pinang berada di Pulau Bangka. Kalau kita telah peta secara seksama, akan tampaklah bahwa Pulau Bangka bertetangga dengan Pulau Belitung. Namun, usahlah risau. Tak terbilang banyaknya orang yang menyangka telah ke Pulau Belitung. Tapi sesungguhnya mereka di Pulau Bangka. Karena kedua pulau itu sama-sama memiliki pantai-pantai nan elok. Mereka ke pantai Parai, mereka sebut ke Belitung. Padahal pantai itu di Bangka. Pantai Tanjung tinggi dan indah tak terperi itu ada di Pulau Belitung. Maaf beribu ampun. Boleh jadi waktu SD dulu nilai rapat saudara John untuk ilmu bumi dapat 4, janganlah berkecil hati. Nilai ilmu bumi saya pun sering 4 paling 5. Sama merahnya dengan saudara John. Daripada saya pun sampai sekarang masih sering terkacaukan antara Pulau Kalimantan dan Pulau Iringan. Tapi janganlah karena hal semacam ini membuat kita berkecil hati. Terima kasih, Bung. Sama-sama, saudara John.